Hai teman-teman, jumpa dengan aku, Arjuna Gosong. Asik. Teman-teman, teman-teman punya pacar, atau punya adik, atau punya kakak, punya orang tua, punya keponakan. Salah satunya pasti punya lah yang aku sebut tadi. Punya temen, punya sahabat. Gimana rasanya ya? Bayangin ya, kalau sahabatmu atau teman kamu tuh aku olok-olok, atau pacar kamu lah, atau istri kamu lah, atau anak wis yang kamu cintai tuh aku olok-olok, rembes, jelek, nggak terurus, gimana? Pasti sakit ya. Pasti kecewa gitu ya. Pasti nggak, aduh, ya Allah, tega bener gitu loh. Yang ngatain kayak gitu tega bener gitu. Gini, apalagi jika kalian seorang ibu ya. Kalau kalian ibu, terus kalian tuh punya anak ya, sekolahnya itu ya nggak pinter-pinter amat di bidang akademis, terus dibilangin anaknya goblok kayak gitu, pasti sakit hati ya. Pasti itu, meskipun nakal ya, namanya anak itu nggak rela kalau orang tuanya itu dibilang anaknya ini nakal, anaknya ini bodoh kayak gitu, nggak rela siapapun itu gitu loh. Meskipun si orang tuanya itu tahu gitu, ya memang anakku nakal gitu ya, di sekolah nakal kayak gitu, goblok misalnya gitu, tapi itu tetap nggak bisa rela kalau dikatain kayak gitu, dikatain maling lah, dikatain rembes lah. Kalau di Blitar, rembes itu artinya jarang cuci muka, jadi kayak apa, kotoran yang ada di mata itu tuh banyak bloboen kayak gitu, terus lebih cenderung ke kayak sering sakit mata, terus apa namanya, rambutnya nggak disisir, nggak terurus, bajunya kumuh, dekil lah ya, dekil, jarang mandi dan lain-lain. Pokoknya konotasinya tuh negatif gitu. Terus kalau misalnya nih untuk umat yang non muslim ya, teman-temanku, aku kan nggak mandang agama nih. Kalau seandainya ya kalian punya ini apa namanya, nabi atau punya Tuhan diolok-olok sama orang lain, entah, maaf nih ya, maaf banget kalau misalnya kalian yang Kristen gitu ya, Tuhannya Yesus gitu kan, terus ada orang Muslim mengolok-olok, pasti marah kan ya, sakit hati ya kayak gitu ya. Terus gimana rasanya kalau yang ngolok-ngolok Yesus itu juga dari kalangan Kristen sendiri, pasti lebih sakit hati ya. Aduh, emang bener ya, bener kata apa namanya, si jarine simbah dulu ya, katanya orang-orang tua zaman dahulu, yang paling berbahaya ya, yang menjadi musuh itu adalah di akhir zaman akan muncul banyak sekali burung gagak yang warnanya putih, teman-teman. Tahu nggak? Ini dan benar-benar terjadi, teman-teman. Maksudnya apa sih? Apakah burung yang terbang-terbang dan ngoceh? Oh, bukan. Kalau cuma burung gagak beneran, itu ditembak atau dipukul insya Allah mati. Tapi kalau gagak putih itu lebih bahaya, teman-teman. Jadi dia terbangnya itu bukan di pepohonan, bukan di udara, di genteng, kayak itu bukan, teman-teman. Kalau yang namanya gagak putih itu ya, teman-teman ya. Nah, gagak ya, burung gagak itu pinter ngoceh ya. Kalau ngomong tuh ya gitu deh. Terus putih, maksudnya pakai baju serba putih. Jadi ya kayak saat ini. Jadi kalau di YouTube nih ya, banyak banget gagak putih kayak gitu ya. Sok-sokan ngajarin gitu ya, bahas tentang akidah agama, tapi sejarahnya Kanjeng Nabi aja ini nggak mumpuni gitu, nggak mampu, nggak gimana ya, maksud aku tuh nggak bener gitu loh. Terus disebarin, ya kali cuma ngasih tutorial apa namanya, kayak ini nih, misalnya ya, aku ngasih tutorial ke kalian,
cara stek pohon pir. Terus tiba-tiba teman-teman gagal. Ya kan hanya sekedar gagal gitu doang. Iya kan? Cuma sekedar gagal di ini doang kan, di tanaman ini. Tapi kalau gagak putih ini bisa bisa menggagalkan akidah loh teman-teman. Jadi pernah ada ya teman-teman ya, itu sakit sakit hati. Aku jujur sakit hati bener. Jadi oh ini toh yang namanya gagak putih. Jadi dibilangnya ini dalam tanda kutip ya. Pacar kalian tuh waktu kecil rembes. Ayo. Ya mungkin kalau saat ini ya, manusia saat ini itu wajar ya teman-teman ya. Emang pacarmu siapa sih kayak gitu ya, bukan nabi, bukan bukan rasul, bukan orang pilihan. Kalau rembes masih wajar. Itu pun kalau pacar kamu dikatain pacar kamu rembes, pacar kamu dekil, kamu bisa marah sama yang ngatain, ya dong. Lah ini kanjeng nabi loh. Orang nomor satu di dunia dari Nabi Adam ada sampai entar kita sampai saat ini tuh kanjeng nabi tuh orang nomor satu loh. jangan jangan main-main. Kanjeng Nabi itu kan nomor satu loh, nomor satu sedunia ya. Bahkan kaum non muslim itu penulis buku siapa itu meskipun dia non muslim ya, maaf ini nggak beda-bedaan, dia tuh ngasih penilaian orang orang itu yang paling nomor satu itu adalah orang ya yang dalam hidupnya itu paling banyak berpengaruh dalam hal kebaikan ya, itu syaratnya. Terus dia tidak mengambil keuntungan dari situ. Oke. Kanjeng Nabi kan nggak cari keuntungan nih. Nggak ada embel-embel di endorse atau di marketing ini kan ya, marketing produk kayak aku kalau ini kan dimintain sama sales Daihatsu buat bantu ini gitu kan enggak. Kanjeng Nabi itu tulus. Itu orang nomor satu beneran itu. Dibilangnya masa kecilnya rembes, dekil, nggak terurus. Bahkan bisa dibayangin katanya Kanjeng Nabi itu seandainya di Arab sono itu ada pohon jambu nih ada pohon jambu ya, ada pohon jambu. Itu mungkin Kanjeng Nabi suka nyuri. Katanya kayak gitu. Pak, Mas, yang suka nyuri jambu itu aku ya. Yang suka nyuri jambu itu aku. Oke. Yang nanam jambu aku. Kalau di rumah teman-teman itu yang suka nyuri jambu itu aku, bukan Kanjeng Nabi. Ya, sorry. Kemarahan aku berlebih, jadi aku pause ya. Tak bilangin. Kanjeng Nabi itu kan nomor satu. Jadi sekalipun ada jambu, ya waktu kecilnya itu nggak mungkin dia akan metik-metik tanpa seizin. Kanjeng Nabi itu orangnya ya, aduh, dia tuh nggak mau ambil hak orang lain kayak gitu. Tak bilangin, kalau ada orang ya bilang, wih jambuku hilang, itu bukan Kanjeng Nabi, itu aku yang nyuri. Oh, sindiran keras ini kepada gagak-gagak putih yang sok-sokan itu. Ya udah, gitu aja dah. Oh, oke teman-teman. Aduh, ya Allah. Kok bisa gitu loh. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ambil bibit Azula mycophylla gratis, teman-teman, silahkan ini klik kotak yang ada di sebelah sini. Nanti sebelum video ini benar-benar berakhir itu akan muncul kotak ya, layar gitu. Nah itu teman-teman silahkan klik, nanti ada nomor WA aku, silahkan teman-teman ambil ya. Atau apa maksudnya, WA nya itu teman-teman hubungin ya, biar aku ngasih tahu alamat itu gampang kan, tinggal di Sherlock nanti teman-teman udah bisa nyampe ke, nah ini kan ke depan rumahku gitu loh maksud aku. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Terima kasih.